Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para jamaah, mari kita lihat di surat Al-Qur'an ayat ke-62 terkait panjang pendek dan juga gunahnya. Gunakan. Setiap ada simbol baik sukun atau tasdid ada potensi gunah. Jika simbol tasdid berada di atas huruf, maka kaidah umumnya huruf tersebut harus mendapatkan tekanan. Tapi beda halnya jika tasdid itu berada di atas huruf nun dan berada di atas huruf mim. Tidak hanya harus ditekan, juga harus digunakan. Cara memberikannya minimal tahan dulu konsonan n dan mimnya, kemudian libatkan oleh baru kemudian membunyikan vokal huruf na dan ma-nya atau ni nun. Contoh in begitu. Innal ladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiin tekan kemudian panjang biina. Hukumnya apa itu? Mad badal. Alhamdulillah. Jamaah di dia mau parantos terangan untuk tema badal. Jadi itu memang bikin nih. Dan also bikinnya jantan badal itu mah gitu. Kenapa ada hamzah ketemu huruf mad? Kemudian ini ada simbol sukun di atas nun. Pernah disampaikan. Jika ada simbol sukun atau tanwin, ini jika ada simbol sukun berada di atas nun, kita sebutnya nun sukun, maka potensi hukumnya ada 4. 1, tetap jelas. 2, jadi samar nunnya, n-nya, kemudian mendekati m si nunnya atau pindah jadi m. Kemudian 4, dileburkan nunnya, n-nya ke huruf bertasdid. Dan itu ada yang digunakan, ada yang tidak saat dileburkan. Kemudian potensi gunahnya di mana? Saat nun sukun atau tanwin mengalami perubahan, baik jadi eng, mendekati atau pindah ke m, ke mim, kemudian melebur huruf yang bertasdid, kecuali peleburannya pada huruf lam dan ro, maka harus menghadirkan gunah atau dengung. Cara membaca jelas atau idhar kita menyebutnya. 1, tidak boleh dipotong. Man amana, jangan. Memantul, jangan. Man amana, jangan. Contoh yang lain misal an'amta, jangan. Jangan. Kemudian juga ditahan apalagi man amana, jangan. Tapi yang betul ada saja normal, tapi jangan ditahan. Man amana. Kita lanjutkan berikutnya. Amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihah. Jika berhenti, maka jadi panjang. Ukurannya 2 harokat. Berhenti itu rumusnya huruf terakhir dikonsonankan, kecuali huruf terakhirnya berbunyi an atau tanwin an, tidak dikonsonankan tapi dibaca panjang 2 harokat. Solihan jadi solihah, kecuali hurufnya tak marbutoh. Ada atau tidak ada alif, tetap jika berhenti pada tanwin an atau vokal an harus dibaca panjang 2 harokat.
kecuali pada takbuto. Berlanjut jadi samar, asalnya solihan berubah bunyi jadi solihan dan harus menghadirkan guna. Jadi ini ditahan. Wa 'amila sholihan nih sedikit tambahan, ini belum Bang disampaikan. Ketika mengikhfakan itu, maka maknanya sudah membentuk huruf yang akan dibunyikannya. Kalau huruf tersebut fa, maka gunahnya alirkan, kemudian makhluk sudah membentuk huruf fa itu. Kelihatan tidak? Ketinggal ya. Apa Bu? Abdi masih ketinggal? Ketinggal. Balik. Gimana? Bibirnya udah langsung. Bibirnya. Ketika mengifakan, ini mahraj fa. Ya. Ya. Fa itu mahrajnya, tempat pembentukannya dari ujung gigi seri atas menyentuh pada punggung bibir bawah. Falahum aja. Kalau ini sudah sukun, simbol sukun berada di atas huruf memantul. Huruf memantul ada 5. Kemudian jika huruf memantulnya sukunnya asli, maka disebut qalqalah sugro. Qalqalah sugro. Jika huruf qalqalahnya sukun disukunkan, maka qalqalahnya subro. Ain bihim walau kufun alaihim walahum yahzanun. Baik. Ku Habib pilih dibalikan deui nya para jemaah 3 kali minimal balikan deui amun lepat rios bisa balikan balik Iya, malah terima kasih jadi tahu kesalahan. ya, tapi saya pun kalau saya tersenyum saja begitu berarti itu saya memakluminya begitu. Ya Allah gitu kan. Tapi itu 100 nanti dikoreksi ya. Banyak diancapkeun semua. Itu menawian kan kedah aya biasa sadayana ke jiwa insyaallah dah hidayah mah kira hawe enteupna gitu. Nah, baik. Teruskan. Kan begini ya. Hafiz itu huruf, vokal, simbol. Huruf potensi tajwidnya adalah makhraj dan sifat. Kemudian vokal potensi yang hadir dari vokalnya adalah panjang, pendek. Jadi ketika kita memanjangkan dan memendekkan itu adalah berbicara mengenai vokal. A, I, U vokal pendek. A, I, U vokal panjang. Kemudian S-nya simbol. Simbol itu hanya ada 2 yang berkaitan dengan tajwid, simbol sukun dan simbol tasdid. Nah, dari simbol ini potensi tajwid yang akan keluar yaitu gunnah dan jelas. Kemudian kalau kita sudah mempraktikkan huruf vokal simbol sesuai dengan bingkai tartil, berikutnya adalah ayat guribah. Kalau ayat guribah sebetulnya pembeda antara satu riwayat dengan riwayat yang lainnya. Istilahnya sama dalam ayat guribah itu, ada saktah, ada imalah. Tapi indeksnya berbeda antara satu riwayat dengan riwayat yang lainnya. Kemudian ditambah waqaf dan ibtida. Kalau waqaf dan ibtida hubungannya dengan kapasitas masing-masing daripada nafas kita. Nah, jadi berhentilah menjelang nafas mau habis. Jangan berhenti saat nafas kita sudah habis. Nah, gitu. Terus saya nafas baru-baru nggak maksudnya. Nah, setelah itu baru masuk irama.
kita terapkan bagaimana irama, kemudian hubungannya dengan ayat yang ada dalamnya. Kalau hubungan dengan ayat yang ada dalamnya, berarti sudah masuk tadabbur. Ini yang mana nih? Yang tepat, yang match, yang tabah. Iza zilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Satu iramanya begitu. Nih, satu lagi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala Apaan, Bang? al-insanu ma laha. Saya kira pilih kita nih dengan ayat yang terkandung dalamnya. Yang pas yang mana? Yang kedua dan pertama. Atau Nabi Nurasa mana? Yang kedua. Sama Bu. Yang sering banget. Paling tidak harus tahu artinya. Harus tahu artinya, ya. Iya, harus tahu artinya. Irama yang kedua lebih pas. Irama yang kedua lebih tepat dan lebih relevan dengan ayat yang terkandung dalamnya. Inilah tilawah hubungannya dengan tadabbur. Inilah tajwid hubungannya dengan tadabbur. Artinya tajwid menjadi kewajiban, tadabbur pun diterapkan, irama pun atau maksud pun tertunaikan sebagai bagian daripada kesempurnaan. Seperti itu. Artinya gitu. Arto Gitu. Nuhun. Alhamdulillah.